Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Meskipun saat ini kita sedang mendapatkan ujian atau cobaan berupa wabah virus COVID-19, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku semua. Tetap semangat dalam belajar meskipun pembelajaran kita saat ini hanya bisa dilakukan via daring atau online. Kali ini materi yang akan Ibu bawakan adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita masuk ke bab 1 dengan tema perencanaan produksi massal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu tahu konsep yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Dari tema perencanaan produksi massal, ada 2 subbab yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah konsep umum produksi dan yang kedua adalah indikator keberhasilan produksi. Kita masuk ke pembahasan konsep umum produksi. Sebelum kita melanjutkan ke konsep umum, kita perlu tahu dulu apa arti dari produksi tersebut. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau produk baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai atau menambah manfaat suatu barang atau produk. Contohnya apa? Contohnya, jika ada produk atau barang berupa karet misalnya. Manfaat karet untuk kita itu masih sangat sedikit karena hanya masih berupa karet. Tapi jika karet tersebut diolah atau dikerjakan untuk ditambah nilai manfaatnya, bisa berupa sepatu karet, sendal karet, tas karet, atau berupa balon, dan bisa juga berupa ban mobil, ban sepeda, dan lain sebagainya. Itu berarti menambah nilai guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi biasa dikenal dengan istilah pembuatan produk secara terus-menerus. Nah, produksi yang biasa dikenal dengan istilah pembuatan produk secara terus-menerus itu biasa dilakukan di suatu ruang lingkup besar atau biasa disebut dengan perusahaan. Jadi dia memproduksi atau membuat sebuah barang, membuat sebuah produk yang terus-menerus atau memproduksinya terus-menerus. Itu biasa dikenal dengan kata produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian produksi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keuntungan produksi. Keuntungan produksi diantaranya yaitu yang pertama, produksi adalah proses sistematis. Artinya, pembuatan produk dilakukan secara terus-menerus dan terjadwal. Karena proses pembuatan suatu produk di perusahaan dikerjakan secara terus-menerus dan berulang-ulang dan dilakukan secara terjadwal.
kapan ia akan membuat suatu produk dan kapan ia akan mengakhiri pembuatan tersebut. Yang kedua adalah menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Maksudnya, kita menekan atau meminimalisir biaya pengeluaran untuk pegawai. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melakukan perbaikan atau perbaikan pelayanan kepada karyawan kita. Kita memberikan pelayanan yang baik, kita memberikan kesejahteraan yang baik, atau bisa juga memberikan bonus dan pelatihan-pelatihan yang baik untuk karyawan kita, sehingga dengan memberikan kenyamanan, dengan memberikan kesejahteraan, kita akan menekan biaya pengeluaran pegawai tersebut. Kenapa? Karena dengan kita memberikan kesejahteraan, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencari karyawan baru atau merekrut karyawan baru. Yang ketiga adalah tingkat produksi meningkat. Dengan kita memberikan kenyamanan, memberikan kesejahteraan bagi karyawan kita, secara otomatis karyawan yang merasa nyaman, yang merasa sejahtera akan memberikan dedikasi yang tinggi kepada perusahaan kita, sehingga produksi di perusahaan kita pun akan meningkat. Dan yang terakhir adalah banyak modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Dengan kita mensejahterakan karyawan yang sudah ada, memberikan pelatihan yang baik, maka kita tidak perlu mencari karyawan baru dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk merekrut karyawan tersebut bisa kita gunakan untuk menambah modal kita. Ya. Dari sini paham ya? Selanjutnya kita bahas kerugian produksi. Kerugian produksi yang pertama yaitu mesin untuk produksi harganya mahal. Jika kita akan membuat sebuah perusahaan, kita akan membuat suatu barang, kita perlu adanya sebuah alat yang canggih sehingga proses produksi pun berjalan dengan lancar. Nah, kendalanya adalah harga mesin yang akan kita beli pun harganya sangat mahal. Yang kedua, kerugian produksi adalah karena sifatnya berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan semangat. Tadi di keuntungan produksi adalah prosesnya sistematis atau dikerjakan secara terus-menerus. Nah, di kerugian produksi ini, karena sifatnya berulang-ulang atau terus-menerus dikerjakan, maka pekerja akan kehilangan semangat. Pekerja akan merasa bosan, karena dia merasa yang dikerjakan hanya itu-itu saja. Dari dia berangkat sampai dia pulang, yang dikerjakan hanya itu-itu saja. Nah, yang ketiga adalah merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Kurang fleksibel maksudnya adalah kurang bisa menyesuaikan. Menyesuaikan di sini adalah menyesuaikan bisnis dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat adalah jika ada salah satu mesin rusak, maka divisi lain harus terhenti sampai mesin tersebut diperbaiki. Jadi, jika ada salah satu mesin yang rusak, bagian lain pun akan ikut terkena imbasnya, yaitu akan terhenti karena proses produksi itu saling berkesinambungan. Jadi paham ya?
Perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai diperkenalkan ke pasar. Jadi, perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide, membuat produk sampai produk itu dikenal oleh orang lain atau dikenal oleh para konsumen. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk tersebut gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya yaitu perbaikan dalam distribusi atau perubahan harga atau misal juga adanya promosi-promosi barang sehingga produk kita bisa sampai ke konsumen. Produk kita bisa dikenal oleh masyarakat luas. Kesuksesan ekonomi produk suatu perusahaan barang atau jasa tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian menciptakan produk, mendistribusikan, promosi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan harga yang rendah. Jadi, kesuksesan suatu produk di suatu perusahaan itu tergantung bagaimana kita mampu menciptakan suatu produk, kita mampu mendistribusikan atau memasarkan produk kita, mampu mempromosikan produk kita, sehingga produk kita dikenal oleh masyarakat, sehingga produk kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau atau harga yang rendah, sehingga banyak masyarakat yang menyukai atau mencintai produk kita. Dari sudut pandang investor, pada suatu perusahaan yang berorientasi pada sebuah keuntungan atau laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba atau keuntungan. Namun, keuntungan atau laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Untuk itu, terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan keuntungan dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yaitu yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk itu pada akhirnya akan mempengaruhi bangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayarkan oleh pelanggan. Maksudnya, jika produk kita berkualitas, produk kita bagus, berapapun yang akan dibayar oleh pelanggan pun akan dilakukan. Jadi, meskipun harganya mahal, akan tetapi produk kita berkualitas, pelanggan pun atau konsumen pun akan tetap memakai produk kita. Yang kedua adalah biaya produk. Biaya produk itu menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Nah, biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta alat produksi, biaya produksi setiap unit disebut dengan biaya manufaktur. Yang ketiga adalah waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi atau berlomba dalam menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi yang akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan dalam menerima pengembalian dari usaha yang dilakukan tim pengembangan.
Selanjutnya yang keempat adalah biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah keuntungan atau profit. Yang kelima adalah kapabilitas pengembangan. Apa itu kapabilitas? Kapabilitas adalah kemampuan. Jadi, kemampuan pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan masalah-masalah berikut. Fungsi manajerial, apa maksudnya? Fungsi manajerial itu adalah yang mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada suatu perusahaan. Jadi, perencanaan produksi itu adalah bagian dari mengatur aktivitas yang sudah direncanakan. Nah, hubungannya dengan masalah-masalah berikut ini. Yang pertama, fasilitas apa yang diperlukan dalam membuat suatu produk? Yang kedua adalah bagaimana cara membagi alat-alat produksi tersebut agar dapat digunakan dalam proses produksi. Misal pembagian alat-alatnya. Alat ini untuk siapa, alat ini untuk apa. Gitu, jadi alat-alat tersebut sudah dibagi-bagi pada bagian atau proses-proses yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah bagaimana cara agar alat-alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang diinginkan dalam jumlah yang diinginkan. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam sebuah perencanaan atau sebuah planning di suatu perusahaan itu pasti sudah menentukan target berapa produk yang akan kita buat. Nah, dari target berapa produk yang akan kita buat tersebut, kita menggunakan alat. Nah, alat produksi tersebut mampu tidak digunakan untuk menciptakan produk dengan jumlah yang kita inginkan. Selanjutnya, perencanaan produksi berkaitan dengan dua aspek, yaitu yang pertama, penjadwalan, yang kedua adalah perencanaan tugas. Yang pertama, penjadwalan. Nah, penjadwalan tadi sudah diuraikan di awal-awal ya. Jadi, ketika akan membuat suatu produk itu sudah dijadwalkan. Sudah diberikan waktu masing-masing. Misal nih, jam dalam pembuatan produk shift pertama atau karyawan di shift 1 itu mulai membuat produk di jam 7 sampai jam 5 gitu misal. Nah, itu sudah terjadwal, sudah tertulis siapa saja yang tertulis dan kapan saja waktunya dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, perencanaan tugas. Nah, selain dari jadwal, selain dari kapan membuatnya, kita juga perlu tahu nih, siapa yang akan menjalankan tugas dan tugas apa yang harus dilaksanakan. Jadi, perencanaan produksi itu ada dua aspek kaitannya. Yang pertama, kapan produksi atau kapan barang akan dibuat. Yang kedua, tugas apa yang dilakukan supaya bisa membuat suatu produk. Gitu ya. Selanjutnya, kontrol produksi.
adalah mekanisme untuk mengawasi agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tadi kontrol produksi adalah pengawasan atau mengawasi agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, perencanaan produksi bersifat dinamis, artinya perencanaan produksi selalu berubah-ubah sesuai adanya perubahan rencana yang mungkin terjadi. Contoh, pada suatu perusahaan, sebelum adanya wabah virus COVID ini, pasti sudah adanya planning. Misal, planningnya akan membuat suatu barang sebanyak 1000 piece gitu ya. Karena adanya wabah COVID ini atau ada sesuatu yang terjadi, maka perencanaan produksi itu bisa berubah-ubah sesuai dengan adanya perubahan rencana gitu ya. Jadi meskipun adanya planning, tidak menutup kemungkinan terjadi adanya masalah atau terjadi adanya musibah, maka perencanaan yang sudah dibuat pun akan bisa berubah gitu ya. Selanjutnya, fungsi-fungsi penting kontrol produksi. Yang pertama, menjaga agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi, fungsinya ada pengawasan produksi itu, yang pertama adalah menjaga agar proses produksi berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengamati kemajuan produksi dan mencatat kekurangannya. Yang ketiga, menganalisa data yang dicatat dan menghitung kesalahannya. Jadi, jika tadi yang kedua itu terdapat kesalahan atau ada kekurangan, maka yang ketiga itu menganalisis data yang dicatat atau menganalisis kesalahan tadi, menganalisis kekurangannya tadi. Kenapa targetnya kok kurang? Kenapa ada kesalahan dalam produksi barang dan menghitung berapa kesalahannya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengambil langkah langsung untuk mengoreksi kesalahan pada proses produksi. Jadi tindakannya bagaimana nih? Dari kesalahan yang tadi nomor 3 itu, setelah tadi dicatat kekurangannya, dianalisa atau dihitung kesalahannya, kemudian diambil tindakan atau diambil sebuah keputusan untuk mengoreksi kesalahannya. Dan yang terakhir adalah meneruskan laporan pengawasan produksi tersebut kepada bagian perencanaan untuk ditindaklanjuti. Jadi, fungsi penting dari kontrol produksi atau pengawasan produksi tadi, yang pertama menjaga proses produksi supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengamati kemajuan produksi dan mencatat kekurangannya. Jika memang ada kesalahan, yang ketiga adalah mencatatnya dan menghitung kesalahannya. Berapa banyak kesalahannya, berapa banyak kekurangannya. Dan yang keempat adalah mengambil langkah langsung untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Dan yang kelima, ketika sudah mengambil langkah, mengambil keputusan, selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu meneruskan laporan tersebut ke bagian perencanaan. Melaporkan pengawasan tentang kekurangan atau kesalahan produksi tersebut kepada bagian perencanaan supaya langsung bisa ditindaklanjuti. Nah, dari sini paham ya? Nah, cukup sekian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di video ini atau bisa langsung ke WA ya. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tugasnya mencatat di buku tulis atau diketik materi yang sudah disampaikan tadi dan dikirimkan ke email nurhanifah1190@gmail.com.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.